Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Sedang saudaraku yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Jadi membahas timnas Indonesia ya. Saat ini banyak fan ya, yang merasa kecewa. Pasalnya di bawah asuhan pelatih Sintayong, pasukan Garuda baru-baru ini kan gagal ya dalam 2 laga ya, yaitu secara beruntun Indonesia kini menempati di posisi kelima klasemen ya, dan mendapat skor imbang lawan Bahrain dan kalah melawan Tiongkok. Dalam laga sengitnya melawan Bahrain, Indonesia gagal meraih kemenangan di tengah insiden kontroversial yang muncul ya, dugaan kecurangan dari pihak wasit ya. Wasit asal Oman si Mehmet itu sengaja memberi waktu tambahan 9 menit dan seakan menunggu Bahrain untuk mencetak gol. Jadi keputusan diambil wasit itu tentu saja dirasa tidak menguntungkan bagi tim Garuda. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa ada bias di dalam kepemimpinan pertandingan yang menentukan ya, menambah frustasi bagi tim dan pendukung, ditambah lagi saat menghadapi Cina di Stadion Qingdao, pelatih Sintayong seakan-akan bermain tidak serius, tapi malah melakukan eksperimen aneh. Sintayong dikritik atas strategi yang dinilai kurang efektif dan terlihat acak-acakan. Taktik yang diterapkan cenderung terlalu membuka lebar gap antar pemain dan bahkan beberapa pemain kunci ya tidak ditempatkan di posisi terbaiknya. Nah, hasil dari pertandingan itu tentunya saja Indonesia sangat mengecewakan ya. Dan tuan rumah bisa menangkan 2-1. Akibat kekalahan ini juga akhirnya muncul seruan Sintayong out dari sebagian fan yang menginginkan perubahan di kursi pelatih. Kritikan mulai berdatangan dari berbagai penjuru ya. Sintayong dinilai kurang profesional lantaran bereksperimen di laga yang sangat penting sekali. Hasil tersebut pada akhirnya berakhir hilangnya poin yang harus bisa didapat Indonesia melawan Cina. Selain dari kalangan fan, kekecewaan rupanya juga dirasakan oleh PSSI. Pasca kekalahan Indonesia melawan Cina, PSSI menyebut akan melakukan evaluasi untuk Sintayong. Dan ini disampaikan Arya Sinulinga selaku anggota komite eksekutif PSSI menyatakan evaluasi terhadap Sintayong akan mencakup beberapa aspek termasuk taktik dan strategi. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat mendukung pencapaian target. Selain itu, Arya juga setuju bahwa wasit Ahmed saat ini bertindak ya, merugikan timnas Indonesia. Akan tetapi ia juga menyoroti para pemain Garuda yang kehilangan konsentrasi pada menit-menit akhir yang 1:90+9 ya. Menurut pemain Indonesia harusnya mempertahankan keunggulan sekuat tenaga walau dengan main drama sekalipun. Dan Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI juga kembali mengingatkan bahwa Sintayong harus serius dalam mengincar target 4 besar yang sudah menjadi tujuan PSSI sejak awal. Erick mengingatkan bahwa setiap laga ke depan harus dimainkan dengan fokus penuh dan tidak boleh dianggap remeh. PSSI menuntut agar Sintayong dan tim dapat bekerja lebih keras
memenuhi ekspektasi supaya target yang diharapkan dapat terwujud. Setelah kekalahan dari Cina, Sintayong memutuskan untuk pulang ke Korea Selatan untuk sementara waktu. Jadi kepergian mendadak Sintayong meninggalkan JJ dan teman-temannya ya di tengah persiapan timnas Indonesia menghadapi Jepang. Tentunya menimbulkan banyak spekulasi. Banyak yang menyebutkan bahwa Sintayong pulang kampung untuk berlibur dan sekedar refreshing pasca momen-momen berat bersama timnas Indonesia. PSSI pun telah mengonfirmasi kepergian Sintayong tersebut ya. Dan PSSI bahkan tahu bahwa selain ke Korea Selatan, Sintayong rupanya juga mengunjungi daerah Como di Italia. Menurut PSSI lewat anggota komite eksekutifnya Esko Arya Sinulinga ya. Kemungkinan pelatih 54 tahun itu butuh liburan dan mencari inspirasi sejenak ya. Ia juga menuturkan bahwa Como adalah daerah yang nyaman dan cocok untuk beristirahat dan mencari inspirasi. Namun di sisi lain ada indikasi bahwa Sintayong ya, mungkin mengunjungi pelatih legendaris Korea, jadi Korea Selatan, Ho Young-mo, untuk belajar darinya. Ho Young-mo sendiri adalah mantan pelatih dan pemain sepak bola asal Korea Selatan yang terkenal karena prestasinya dan kontribusinya untuk tim Korea Selatan. Sebagai pelatih legendaris Korea Selatan, Young-mo juga memiliki rekam jejak luar biasa dalam menghadapi Jepang. Di bawah arahannya, tim Korea Selatan mencatat beberapa kemenangan penting melawan rival Asia mereka. Ini termasuk kemenangan 2-0 dalam pertandingan persahabatan yang digelar pada tahun 2010. Jika memang benar Sintayong sedang belajar dengan Young-mo, semoga saja Sintayong membawa pulang hasil berupa persiapan ekstra ya, untuk para pemain timnas, terutama dari segi strategi, taktik untuk melawan Jepang. Nah, jadi dari gambaran ini kita tahu ya, sementara orang beranggapan bahwa dia berlibur, ada yang beranggapan juga bahwa Sintayong ke Como itu melihat permainan kiper Emil. Tapi ternyata setelah dievaluasi oleh PSSI ya, bahwa Sintayong itu berguru sama seniornya di sana, dia akan mendapatkan ilmu bagaimana teknik melawan Jepang. Mudah-mudahan berhasil ya. Kita doakan semua bahwa melawan Jepang dan Arab Saudi itu adalah momen-momen yang sangat krusial sekali. Terima kasih. Merdeka.